Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan materi dasar sistem kontrol dan kita masih berkaitan mempelajari tentang analisis sistem dan kita pada submateri tentang studi stabilitas sistem ya. Kemampuan satu sistem untuk kembali mantap, kemampuan sistem untuk kembali dalam keadaan steady state ketika ia mengalami gangguan atau ia mengalami input yang tiba-tiba berubah gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan sistem untuk kembali stabil, itu studi stabilitas. Mari kita akan lihat bagaimana lebih dulu kita mempelajari stabilitas untuk sistem orde 2 ya. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa sistem orde kedua ini memiliki bentuk model sistem yang umum seperti terlihat di blok diagram ini. Omega n kuadrat dibagi SS plus 2 zeta omega n sebagai blok yang menggambarkan fungsi umpan maju untuk sistem orde kedua ya. Dan kalau kita menentukan fungsi alih yang merelasi input output, maka kita menggunakan fungsi umpan balik yang pernah kita pelajari sehingga kita bisa dapatkan fungsi alih yang merelasi input output ini adalah omega n kuadrat dibagi s kuadrat plus 2 zeta omega ns plus omega n kuadrat, seperti yang pernah kita pelajari bersama bahwa untuk fungsi umpan balik ini cs per rs nya adalah gs dibagi 1 plus gs kali hs, umpan baliknya HS-nya berharga 1, sehingga kita bisa memasukkan omega n kuadrat dibagi SS plus 2 zeta omega n dibagi semuanya dengan 1 plus omega n kuadrat dibagi SS plus 2 zeta omega n. Maka kalau kita kalikan dengan faktor ini baik bagian pembilang maupun penyebutnya, maka kita akan dapatkan fungsi alih sistem orde kedua ini adalah berbentuk cs per rs omega n kuadrat dibagi 2 zeta omega ns plus omega n kuadrat. Omega ini adalah frekuensi alamiah, sedangkan zeta ini adalah rasio redaman. Mari kita lihat bahwa S kuadrat plus 2 zeta omega ns plus omega n kuadrat sama dengan 0 itu adalah persamaan karakteristik sistem orde kedua ya, seperti yang lalu kita pelajari. Jadi ini persamaan karakteristik orde kedua. Jadi penyebut yang ini sama dengan 0 namanya persamaan karakteristik sistem orde kedua, dan persamaan ini tentu memiliki akar ya. Akar itu adalah nilai S yang memenuhi persamaan ini ya, nilai S yang memenuhi persamaan. Lalu karena ini persamaan orde 2, maka akar persamaannya bisa kita gunakan dengan rumus ABC ya. Kita bisa gunakan rumus ABC di mana AS kuadrat plus BS plus C sama dengan 0, maka akarnya adalah tidak lain S-nya minus B gitu ya, minus 2 zeta omega N,
Jadi minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ini akar untuk persamaan orde 2 ya. Dengan bantuan persamaan mencari akar sistem orde 2 rumus ABC ini, maka kita akan dapatkan akarnya adalah minus zeta omega n plus minus c omega n akar 1 min zeta kuadrat ya. Tentu dengan memasukkan B-nya adalah 2 zeta, jadi 2 zeta omega n plus minus akar B kuadrat berarti 2 zeta omega n dikuadratkan min 4AC 4 kali omega n kuadrat lalu dibagi 2A, A-nya 1. Jadi nanti kita akan peroleh minus 2 zeta omega n plus minus akar 4 zeta kuadrat omega n kuadrat min 4 omega n kuadrat ya, lalu dibagi 2. Karena ini ada 4 bisa keluar akar jadi 2, 2-nya hilang, maka min zeta omega n plus minus akar, baik omega n kuadratnya kita keluarkan, nanti omega n kuadrat jadi zeta min 1 ya. Omega n nya kita keluarkan dan zeta ini kita pindahkan ke sisi sebelah kanan, maka kita bisa memperoleh plus minus zeta omega n plus minus j omega n akar berpindah angka satunya 1 min zeta kuadrat. Jadi j ini mewakili akar min 1 ya. Jadi ini akar persamaan karakteristik sistem orde kedua ya, berbentuk ini. Dan persamaan ini akan menentukan respon sistem, dan akar persamaan karakteristik ini akan menentukan respon sistem. Seperti kita sebelumnya telah melihat bagaimana respon sistem orde kedua yang kita berikan input step gitu ya, step function, maka respon dalam bentuk matematiknya begini. Kemudian lalu kita tampilkan dengan bantuan misalnya MATLAB atau Excel, kita dapatkan respon seperti ini, dan terlihat bahwa respon sistem orde kedua itu sangat ditentukan oleh nilai zeta ya. Saat zetanya 0 ini berosilasi, saat zetanya 0,1 makin menuju teredam 0,2, 0,4, demikian juga saat 1 ini teredam ya. Nah, tentu zeta yang lebih kecil dari 0 itu akan naik ke atas dan tidak terkendali. Dengan demikian zeta itu akan menentukan apakah sistem itu berosilasi, teredam atau tidak terkendali. Ketika zetanya 0 berosilasi, ketika zetanya antara 0 sampai 1 teredam, antara kurang dari 0 ya, kurang dari 0 dia akan tak terkendali. Jadi zeta yang negatif akan tak terkendali. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa agar sistem stabil atau teredam itu, maka zetanya harus positif. Zeta ini harus positif. Karena omega n ini positif, zeta harus positif, maka bagian nyata dari akar itu harus negatif. Saya tegaskan kembali, karena sistem akan teredam saat zeta harus positif, dan omega n itu adalah frekuensi alamiah selalu teredam, maka zeta kali omega n akan menghasilkan positif itu ketika zetanya positif, sehingga bagian ini akan harus negatif ya, karena zeta positif, omega n positif, ya ini harus negatif.
Dengan demikian, sebuah sistem akan stabil, sistem akan teredam itu ketika akar-akar persamaan karakteristik itu memiliki bagian nyata yang negatif. Kita tidak memperhatikan bagian imajinernya. Yang kita perhatikan adalah bagian nyatanya. Jadi bagian nyatanya harus negatif. Ketika bagian nyatanya ini positif, maka sistem menjadi tidak teredam. Ketika bagian nyatanya ini 0, itu tandanya zeta-nya 0. Dan zeta 0 itu menyebabkan sistem yang berosilasi. Jadi oleh karena itu kita harus memiliki kemampuan menentukan akar, ya. Contohnya sebagai berikut, ya. Ini ada contoh sistem order 2 berbentuk GS-nya 16 dibagi SS plus 6, ya. Dengan bantuan kita menentukan relasi input-output, maka kita bisa mendapatkan fungsi alis sistemnya adalah 16 dibagi S kuadrat plus 6S plus 16. Dari mana? Tentu dari CS dibagi RS sama dengan GS-nya 16 dibagi S plus 6, semua dibagi dengan 1 plus GS-nya 16S S plus 6 kali 1, ya. Kita kalikan semuanya dengan SS plus 6, maka yang di atas 16, yang di bawah SS plus 6 plus 16. Kita kalikan faktor S dengan S plus 6, kita dapatkan S kuadrat plus 6S plus 16. Nah, apakah sistem ini stabil? Maka kita cari akar persamaannya, ya. Karena persamaan karakteristiknya yang kita lihat adalah yang bagian penyebut ini, maka dengan rumus ABC min 6 plus minus akar 6 kuadrat min 4 AC gitu, ya, kita bagi dengan 2A, jadi bagi 2, min 6 plus minus akar 36 min 64, ini adalah akar negatif gitu, ya. Jadi 36 kurangi 64 kalian cari, lalu di akar tentu negatif, maka negatif itu, akar negatif itu diwakili dengan J, ya. Min 6 plus minus J 5,2915. Nah, yang kita lihat adalah min 6 atau min 3 plus minus J 5,2915 dibagi 2, ya. Yang kita perhatikan adalah bagian nyatanya. Terlihat bagian nyatanya negatif, pasti sistemnya stabil. Kita bisa menggambar akarnya dalam bidang S, ya. Ini namanya bidang S. Akarnya tadi berada di min 3. Nah, ini adalah nilainya sekitar 2,6 gitu, ya. Jadi letak akarnya persama karakteristik adalah letaknya di sini. Bagian nyatanya negatif 3, bagian imajinernya J plus 2,64575 dan minus J 2,64575, karena ini plus minus, ya, karena ini plus minus. Jadi ini sistem yang teredam, dan terlihat bahwa sistem yang teredam itu, yang stabil itu ketika akarnya berada di bagian kiri, separuh kiri bidang S, ya, separuh kiri bidang S. Jadi kesimpulannya juga bisa kita dapatkan bahwa ketika akar memiliki bagian negatif gitu, ya, bagian negatif, ini angka 3, bagian negatif, maka sistem akan teredam. Kita bisa juga simulasikan dengan MATLAB, ya. Ini cara mensimulasikan tadi CS per RS berbentuk 16 dibagi S kuadrat plus 6S plus 16, maka di common window-nya MATLAB kita akan tulis SYS, ya, atau sistemnya itu transfer function. Bagian pembilangnya kita tulis 16, bagian penyebutnya
kita tulis koefisiennya 1616. Lalu kita gunakan instruksi atau perintah y, t step SYS, kita plot ya, maka kita bisa melihat respon sistem order 2 contoh yang pertama ya, memang teredam. Tadi dari akarnya saja negatif, maka ini teredam. Contoh yang kedua, misalnya ini ada sistem yang kedua 9SS plus 4, kita akan cari akarnya, ternyata akarnya negatif ya, terlihat dari kita gunakan rumus ABC terhadap persamaan karakteristik, maka sistem ini memiliki bagian nyata negatif dan letaknya di minus 2J akar 5 dan minus 2 min J akar 5. Dan respon dengan MATLAB juga memperlihatkan teredam ya, karena akarnya tadi bagian nyatanya negatif. Kemudian bagaimana kalau sistem order tinggi? Kalau sistem order tinggi adalah sistem yang pangkat S-nya itu lebih dari 2 ya. Kalau kita punya sistem secara umum digambarkan dengan blok umpan balik seperti ini, GS dengan HS umpan baliknya, maka fungsi alih sistem ini adalah GS dibagi 1 plus GSHS. Dan 1 plus GSHS inilah namanya persamaan karakteristik sistem ya. Sama dengan 0 itu adalah persamaan karakteristik sistemnya order tinggi maupun order yang lain. Jadi kalau kita punya sistem dengan umpan balik 2 per S seperti ini dan umpan majunya adalah 10 SS plus 5, maka fungsi alih sistemnya adalah GS dibagi 1 plus GS HS ya, ini kurang HS. Nanti kalau kita cari dengan metode yang umpan balik, kita bisa masukkan GS-nya 10 SS plus 5, 1 plus 10 SS plus 5 kali 2 per S ya, kita kalikan, kita modifikasi lah, saya kira mudah, kita kalikan semua dengan bagian ini, kita akan dapatkan yang atas kita kalikan dengan S kuadrat plus 5 karena ini ada S, yang di bawah juga S kuadrat S plus 5, maka yang atas 10S gitu ya, yang bawah S kuadrat kali S plus 5 plus 20. Kita jabarkan, ini dapatkannya. Terlihat di sini bahwa persamaannya kalau kita buat dalam bentuk polinom order 3 gitu ya, karena ini pangkat 3, ini berarti S pangkat 3 plus 5S kuadrat plus 0 kali S pangkat 1 plus 20 ya. Jadi ini bagian koefisien S-nya berharga 0, di sini tidak terlihat. Sehingga nanti di MATLAB-nya kita bisa bentuk persamaan karakteristiknya adalah S pangkat 3 plus 5S kuadrat plus 0S plus 20 ya, ini di MATLAB-nya seperti ini. Nah, dengan bantuan MATLAB tentu mencari akar ini tidak bisa kita gunakan rumus ABC gitu ya, maka kita bisa gunakan MATLAB untuk menentukan akar ya, karena tidak ada rumus ABC untuk pangkat dari 2, lebih dari 2 itu tidak ada. Maka kita gunakan MATLAB dengan cara tadi koefisiennya kita tulis ya, ini koefisiennya 1, 5, 0, 20, maka kita bisa menulis P sama dengan atau apa sajalah huruf ya yang menggambarkan koefisien polinomnya 1, 5, 0, 20 dengan bantuan root, maka kita bisa memperoleh akar-akar dari persamaan karakteristik ini ya, yaitu menurut hasil perhitungan di MATLAB min 5,6308 plus sekian atau plus 0J atau 0I 0,6308
0, ini bagian negatif, tapi yang ini positif ya. Terlihat ada bagian yang positif ya, realnya ada yang bagian nyatanya positif. Pastilah sistem tidak stabil ya, karena ada bagian yang positif. Satu saja akarnya ada yang positif bagian nyatanya, maka sistem tidak stabil. Dengan kita bantuan MATLAB ya, tadi sistemnya adalah CS per RS-nya berbentuk 10S dibagi S pangkat 3 plus 5S kuadrat plus 0S gitu ya, plus 20. Maka kita menulis SYS transfer functionnya adalah 10 0. Kenapa 10 0? Karena ini adalah koefisiennya 10 dan di sini ada 0 gitu ya, karena polinom order 1. Jadi 10 0 1 5 0 20. Y, T step SYS misalnya 5 detik, ini koma 5 itu berarti 5 detik. Plot T, Y, kita lihat hasilnya dia tidak teredam ya, tidak teredam atau tidak stabil. Jadi karena akar-akarnya ada yang bagiannya nyata, akarnya ada yang positif. Itulah analisis stabilitas sistem. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.